Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin Nabiyina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam usul sunnah beliau rahimahullah. Sebelumnya beliau menyebutkan tentang bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk taat dan mendengar kepada imamnya, kepada ulil amrnya, walaupun mereka adalah pemerintah yang adil ataupun zalim. Dan beliau menyebutkan bahwasanya meskipun dia adalah orang yang mendapatkan kepemimpinan tersebut dengan cara kudeta, mengalahkan, memberontak kepada pemimpin sebelumnya, ternyata dia menang, maka dia juga adalah seorang pemimpin yang harus ditaati ketika orang mengakui bahwa dia adalah seorang pemimpin. Nah, di sini masalah yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya mendengar dan taat kepada pemimpin itu adalah kepada pemimpin yang adil dan kepada pemimpin yang zalim. Jadi bukan hanya kepada pemimpin yang adil, tetapi juga kepada pemimpin yang zalim, selama perintah dia saat itu tidak dalam hal maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi taat kepada pemimpin saat itu adalah ketika dia, walaupun dia adalah orang yang adil dan zalim. Karena sebagian atau banyak dari manusia mengatakan dia adalah pemimpin yang zalim, maka tidak patut bagi kita untuk taat kepada dia. Maka kaidah dalam Islam menyebutkan bahwasanya kezaliman seorang itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Tetapi seorang yang punya kewajiban untuk memenuhi hak, contohnya adalah rakyat kepada pemimpin, maka dia harus memenuhi hak pemimpin tersebut selama perintah saat itu bukan perintah dalam kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, tasma' wa tuti' lil amir. Wajib bagimu mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa'ati. Walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu dirampas, maka hendaknya engkau selalu mendengar dan taat kepada mereka. Dan sebelumnya Rasulullah telah sebutkan sabda Rasulullah, kata Rasulullah SAW, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasul? Wa man yuti'il amir faqad ata'ani wa man ya'sil amir faqad asani. Siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia berarti telah taat kepadaku. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Di hadis ini Nabi SAW mengikat atau mengaitkan antara ketaatan kepada beliau dengan ketaatan kepada pemerintah. Tentunya dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, wala naral khuruj ala a'immatina wa wulata umurina wa wulati umurina wa in jawaru. Kata beliau, kami tidak membolehkan untuk memberontak kepada imam-imam kami, kepada pemerintah-pemerintah kami, wa in jawaru, atau wa in jaru, atau walaupun mereka adalah orang yang zalim, walaupun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, kami juga tidak menghalalkan, tidak membolehkan berdoa keburukan untuk pemimpin, untuk pemerintah. Jadi doa keburukan rakyat kepada pemerintah itu bukan merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah.
wala nanzi yadan min ta'atihim, dan kami juga tidak membolehkan memberontak kepada mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillah, dan kami perhatikan, kata beliau Imam At-Tahawi, dan kami berpendapat bahwasanya taat kepada pemimpin itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faridatan ma lam ya'muru bima'siyah, dan hukumnya fardu. Hukumnya fardu. Harus ditaati selama tidak menyuruh kepada maksiat. Wa dad'u lahum bis salati wal mu'afah, dan kami mendoakan mereka dengan kebaikan dan dengan kesehatan dan afiat. Ini adalah seperti ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini juga Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menasihati seorang tabi'in bernama Suwaid ibn Ghaflah. Beliau mengatakan, ya Aba Umayyah, ini kunyahnya Suwaid. Ya Aba Umayyah, wahai Abu Umayyah, inni la adri la'alli la alqaka ba'da ami hadha. Aku tidak tahu, mungkin saja setelah tahun ini aku tidak bertemu lagi dengan engkau. Artinya setelah ini mungkin aku wafat setelah tahun ini. Fa in umiru alika abdun habasyiyun mujadda'un fasma' lahu wa ati'. Kalau seandainya engkau dipimpin oleh seorang budak hamba sahaya dari Ethiopia, dari Afrika, yang dia adalah orang yang cacat, fasma' lahu wa ati', tetaplah engkau mendengar, tetaplah engkau taat, walaupun menurutmu engkau tidak suka dengan dia. Wa in daraba fasbir, wa in darabaka fasbir. Kalau engkau dipukul oleh dia, kata Ibnu Al-Khattab, fasbir, sabarlah. Wa in harramaka fasbir, dan kalau dia tidak memenuhi hakmu, maka sabarlah. Maka di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di ucapan terakhir beliau adalah, yaitu wa in darabaka fasbir wa in harramaka fasbir. Kalau dia memukulmu, kalau dia mengharamkan hakmu tidak diberikan oleh pemimpin tersebut, menyuruh untuk bersabar, bukan menyuruh untuk mencela, bukan menyuruh untuk berdoa keburukan kepadanya, bukan menyuruh untuk berontak, bukan menyuruh untuk mencaci maki, tetapi adalah bersabar dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ketika seorang hamba itu dia memberontak kepada pemimpinnya, banyak sekali mudarat-mudarat yang ada, baik dalam urusan duniawi ataupun dalam urusan agamanya. Ketika seorang rakyat atau masyarakat memberontak kepada pemimpinnya, kepada imamnya, akan ada kerusakan dalam urusan agama dan urusan dunia mereka. Di antara kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari memberontak dan tidak taat kepada pemimpin, salah satunya adalah istibdalul aman bil khauf, yaitu berubahnya ini kerusakan ketika seorang memberontak kepada pemimpin. Yang pertama adalah hilangnya rasa aman dan munculnya tanda rasa takut. Hilangnya rasa aman dan munculnya rasa takut. Ini kalau seorang perhatikan kenapa Islam melarang umatnya untuk memberontak kepada pemimpin, dikarenakan tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pemimpin itu karena bisa menimbulkan rasa aman. Apalah artinya seorang hidup tanpa rasa aman? Kita lihat negeri-negeri, sebagian negeri di Timur Tengah, yang mereka juga adalah mayoritasnya adalah kaum muslimin. Ketika mereka sudah mulai memberontak kepada pemimpin mereka, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka hidup dalam ketakutan. Mereka ingin pergi ke tempat ibadah mereka, takut ini dan takut itu. Mereka ingin melakukan urusan duniawi mereka seperti berniaga dan sebagainya, mereka takut, dan akhirnya mereka susah untuk menjalani kehidupan dengan rasa tenang. Maka dengan rasa takut yang muncul ini, akhirnya mereka mengalami rasa lapar, mengalami rasa kefakiran, dan mereka merasakan kehinaan dan jauh dari kemenangan. Kerusakan kedua yang dihasilkan dari memberontak kepada pemimpin adalah
akan mudahnya mengalir darah-darah yang tidak pantas ditumpahkan. Akan mudahnya mengalir darah-darah yang tidak pantas ditumpahkan. Karena apa? Karena memberontak kepada pemimpin akan muncul sebuah bentrokan yang mana yang satu muslim, yang satu muslim, yang ini kaum muslimin, yang ini kaum muslimin, kemudian saling berhadapan, maka tentunya akan ada dan sangat mungkin akan terjadinya pembunuhan, dan itu adalah tidak halal bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim membunuh darah, mengalirkan darah muslim yang lain. Kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu indallah min damil muslim atau min qat'il muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya kata Nabi, hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Maka ketika seorang sudah memberontak kepada amirnya, amirnya punya pasukan, mereka menyerang, akhirnya pasukan kaum muslimin yang satu dengan pasukan kaum muslimin yang lain saling berperang, saling membunuh. Dan ini adalah kerusakan dari seorang memberontak kepada pemimpinnya. Kemudian kerusakan yang ketiga adalah negeri itu akan dipimpin oleh orang-orang yang lemah akalnya. Ketika pemberontakan ada, yang tadi pemimpin mengatur urusan kaum muslimin, kemudian sebagian mereka memberontak dengan kesalahan dalam berakidah dan memahami dalil, memahami sebuah konsep ketaatan, akhirnya celah dari pemberontakan tersebut diambillah tampuk kepemimpinan oleh orang-orang yang lemah akalnya. Sehingga apa? Sehingga urusan mereka semakin rusak, sehingga akhirnya mereka merasa pemimpin ini merasa tinggi di hadapan masyarakatnya, padahal dia adalah orang-orang yang rendah akalnya. Kerusakan yang keempat adalah kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Kalau ada kekacauan di sebuah negeri, bagaimana mungkin seorang bisa tenang untuk mendapatkan ilmu? Ketika dia menuntut ilmu dengan rasa yang tidak tenang, penuh kelaparan, penuh kekacauan, pemimpinnya adalah pemimpin yang saat itu tadi rendah akalnya karena kasus yang ada, akhirnya apa? Mereka dipalingkan dari ilmu, dipalingkan dari para ulama, dan akhirnya ilmu di tengah-tengah kaum muslimin semakin redup. Cahaya keimanan mereka otomatis redup dengan redupnya cahaya ilmu mereka. Maka di sini perhatikanlah ma'asyiral ummah, tidak ada kebaikannya bagi seorang tersebut ketika dia memberontak kepada pemimpinnya. Yang kelima, tentunya banyak hal tapi kita cukupkan dengan yang kelima, yaitu adalah semakin semangatnya musuh-musuh Islam untuk memerangi kaum muslimin. Semakin semangatnya musuh-musuh Islam untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini adalah celah bagi mereka. Ketika muslim memberontak kepada pemimpinnya, bisa jadi dia ikut memerangi kaum muslimin, atau bisa jadi dia membuat adu domba antara dua belah pihak kaum muslimin dengan pemerintahnya, tentunya kaum muslimin dan pemerintahnya. Akhirnya pemerintahnya tergulingkan dan bukannya kaum muslimin lagi yang menjadi pemimpin, tapi bisa jadi orang-orang yang itu adalah musuh bagi Islam. Maka ini jamaah yang perlu kita perhatikan. Kemudian di matan selanjutnya, di kelanjutan matan selanjutnya, Imam Ahmad rahimahullah berbicara tentang hak-hak ulatul umur, pemimpin, dan bagaimana kita agar tetap taat kepada mereka. Kata beliau, ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah selanjutnya, wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamah al barri wal fajir. Kata beliau, memerangi musuh-musuh Islam itu masih senantiasa ada sampai hari kiamat, walaupun baik pemimpinnya adalah orang yang adil, orang yang salih, ataupun pemimpinnya adalah seorang yang fajir. Di sini Imam Ahmad ingin jelaskan bahwasanya kalau pemimpin menyuruh memerangi orang-orang kafir, memerangi pemberontak, maka kita patuh walaupun pemimpinnya zalim. Apalagi kalau pemimpinnya orang baik. Berarti syariat untuk taat dalam perintah jihad itu tetap ada hingga hari kiamat. La yutrak, dan hal ini tidak boleh ditinggalkan walaupun menurut kita pemimpin kita zalim. Kemudian wa qismatul fai, dan di antara hak
seorang pemimpin yang harus kita penuhi, bahwasanya pemimpin itulah yang membagikan harta fai. Jadi dalam istilah harta yang diambil dari musuh itu ada dua. Artinya ketika ingin berhadapan dengan musuh, ya, ini bukan masalah upeti, tetapi ini masalah harta yang ketika kaum pasukan ingin berhadapan dengan musuhnya. Itu ada namanya fai, ada namanya ghanimah. Nah, antum pernah dengar insyaallah ya, fai dan ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diambil setelah perperangan. Artinya ada proses pertarungan, kemudian kaum kafir musuh tersebut kalah, maka harta rampasannya disebut dengan ghanimah. Adapun fai itu adalah harta rampasan yang diambil dari musuh tanpa terjadinya peperangan. Akhirnya mereka kabur misalnya seperti itu, tanpa ada bentrok. Maka ini disebut dengan fai. Maka hal seperti ini untuk memberikan kepada pasukan kaum muslimin dapat harta rampasan perang, yang memberikan siapa? Amirul Mukminin. Yang memberikan harta tersebut adalah pemimpin mereka, bukan diambil masing-masing. Walaupun pemimpinnya zalim, misalnya dia memberikan tidak adil, tetap kita harus yakin bahwa akidah Ahlussunnah yang memberikan keputusan ini dapat sekian, ini dapat segitu, asalnya memang dalil, sesuai dalil. Tetapi apa? Kalau ternyata pemimpin memberinya tidak adil, tetap kita harus patuh. Wa iqamatul hududi ilal a'immati madin, dan menegakkan had-had dalam urusan agama itu juga menjadi haknya siapa? Pemimpin. Jadi bukan person, ini mencuri potong tangan. Pemimpin padahal tidak memutuskan potong tangan. Hukum Islam oke. Orang yang mencuri sudah mencapai batasnya, dipotong pergelangan tangannya, kan begitu. Itu hukum Islam. Tapi ternyata pemimpin mengatakan apa? Kita penjarakan. Kita penjarakan. Maka kita yang tahu hukum Islam tidak boleh kita potong tangan orang yang mencuri tadi. Kenapa? Karena pemimpin kita mengatakan hukumannya apa? Penjara. Zalim tidak hukum yang dibuat oleh pemerintah ini? Zalim. Tetapi demi sebuah maslahat yang lebih besar. Sebuah maslahat yang lebih besar. Karena ketika pemimpin menetapkan hukum ini, kita menetapkan hukum yang berbeda. Ingat, yang berhak untuk memutuskan sebuah had itu siapa? Amir. Sekali lagi dia adalah amir atau a'immah, para imam. Laisa li ahadin an yata'ana alaihim. Tidak halal bagi seorang pun untuk memburuk-burukkan mereka. Kok hukumnya malah penjara ya? Orang membunuh kok hukumnya cuma 15 tahun misalnya. Harusnya hukumnya kisos, kan begitu? Tetapi ingatlah bahwasanya yang memutuskan hukum itu adalah amir, bukan person-person kaum muslimin. Wala yunazi'uhum, tidak pantas pula mereka untuk menentang hukum tersebut. Oke, dia benci secara hatinya, atau kalau dia punya kemampuan sesuai dengan sabda Nabi, siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Oke, ketika harusnya orang membunuh dikisas, pemerintah mengatakan di penjara, tidak boleh dia memberontak. Kalau dia mampu menasehati, merubah dengan tangan, misalnya dia punya punya juga adalah tampuk kepemimpinan, misalnya adalah dia wakil presiden, misalnya dia katakan, wahai Bapak Presiden, saya memutuskan, misalnya adalah dengan dalil-dalil yang ada, hukum yang paling tepat untuk pembunuh ini adalah dikisos. Akhirnya pemerintah yang paling tinggi yaitu presiden merubah dengan adanya power juga dari wakil presiden, maka itu bisa. Atau dinasehati oleh menteri-menterinya, atau dinasehati oleh para dai, para pendakwah dengan cara yang hikmah, maka itu tidak masalah. Atau minimal kalau kita nggak mampu kita benci dengan hati. Saya taat kepada pemimpin, tapi saya membenci keputusan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Membenci bukan berarti memberontak, jamaah. Bukan berarti memberontak. Wa dab'us sadaqati ilaihim jaizah. Dan kata beliau, mengeluarkan sedekah kepada mereka itu boleh. Artinya kata pemimpin, kalian kumpulkan zakatnya kepada kami. Jangan serahkan sendiri-sendiri. Kami yang kalian serahkan kepada kami yang membagi. Ternyata dia bagi bukan dengan cara Islam,
maka kita tetap harus taat kepada dia. Adapun urusan dia membagi bukan dengan cara Islam, itu dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang muslim dituntut untuk selalu taat kepada pemerintahnya selama maslahatnya adalah lebih besar. Wa nafidhah, dan kata beliau hal ini terus berlaku dalam kehidupan kaum muslimin sampai hari kiamat. Wa man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu, siapa yang mengeluarkan zakat kepada pemimpinnya maka itu telah mencukupi. Artinya kewajiban dia berzakat sudah terlaksana, terlepas bagaimana cara pemimpin tersebut menyalurkan zakat itu. Kemudian kata beliau, di antara hak pemimpin yang lain adalah yang tadi, barron kana au fajir, baik dia salih ataupun orang yang zalim, yang fajir, yang pendosa. Kemudian di antara hak pemimpin adalah wassalatul jum'ati khalfahu, kita salat Jumat di belakang pemimpin yang zalim, apalagi kalau dia adil. Artinya adalah tidak boleh kita menolak untuk tidak mau salat di belakang dia. Contohnya, seharusnya kan memang yang memimpin salat kan Amirul Mukminin, kan begitu ya. Tapi karena mungkin pemimpin kita tidak sefakih para ulama yang ada, yang mana pemimpin zaman itu dulu mereka adalah orang yang fakih, orang yang mengerti agama, maka kita lihat pemimpin saya zalim, pemimpin saya tidak adil, pemimpin saya begini dan begitu, melakukan dosa. Ingat, menurut prinsip ahlu sunnah, kalau dia jadi imam kita nggak boleh mengingkari, dalam artian saya merasa nggak sah deh sholat di belakang dia, saya merasa lebih baik tidak sholat di belakang dia karena dia zalim, karena dia pemimpin yang diktator dan sebagainya. Ini bukan prinsip Ahlussunnah seperti itu. Kezaliman dia tidak menghalangi kita untuk sholat di belakang dia. Ini prinsip yang harus dipegang, dan ini tidak dipegang oleh orang-orang yang hizbi dalam urusan ini. Maka pemberontakan itu bermula dari sini, tidak mau sholat di belakang pemimpin karena menurut mereka pemimpinnya zalim. Wa khalfa kulli man wallahu jaizah taman rakaatain, artinya adalah semua orang yang memimpin kepemimpinan salat di belakang mereka itu boleh, sah, dan sebaiknya dilihat kalau maslahatnya tentunya lebih banyak, bahkan bisa menjadi itu hukumnya wajib. Hal ini perlu diperhatikan ma'asyara ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nah, gimana kalau seandainya orang tersebut saat itu pemimpin yang zalimnya jadi imam, kemudian dia sholat di belakang pemimpinnya, tapi kemudian dia mengulangi sholatnya di rumah. Dia sholat nih di belakang pemimpinnya, pemimpin saya zalim, tapi daripada kenapa-kenapa saya sholat aja lah di belakang dia. Tapi ternyata misalnya sholat subuh 2 rakaat, pemimpinnya mengimami, dia sholat di belakang pemimpinnya yang menurut dia zalim. Kemudian ternyata di rumahnya dia ulangi lagi sholat subuhnya karena menurutnya pemimpin tadi zalim. Maka tadi saya sholat cuma untuk menghindari keburukan, maka saya sholat lagi, ulang sholat subuhnya misalnya, atau sholat apalah. Apa kata Imam Ahmad? Man a'adaha fahuwa mubtadi'. Siapa yang mengulangi sholatnya padahal dia sudah sholat di belakang pemimpinnya, siapa yang mengulangi lagi sholatnya, dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah seperti itu jemaah. Dia lihat ini pemimpin yang dipilih tidak sesuai dengan cara syar'i, dengan cara demokrasi misalnya. Sebagian orang seperti itu berpikirnya. Berarti dia pemimpinnya enggak sah, kan gitu menurut sebagian orang ya. Orang yang pemimpinnya tidak sah, ngapain kita sholat di belakang dia? Cara pemilihannya saja salah, dia aja orang yang zalim menurut mereka. Oke lah saya sholat saat ini di belakang dia, tapi setelah ini saya akan ulangi sholat saya. Maka kata Ahlussunnah, man a'adaha fahuwa mubtadi'. Siapa yang mengulangi solatnya padahal dia sudah solat tadi di belakang pemimpinnya, maka dia adalah seorang yang ahlu sunnah. Bukan seorang yang ahlul bidah. Dia adalah seorang yang ahlul bidah. Tarikun lil athar. Dia adalah orang yang menafikan dan meninggalkan athar. Athar di sini maksudnya adalah athar para sahabat. Para sahabat tetap solat di belakang pemimpin mereka yang zalim. Contohnya adalah ketika saat itu yang memimpin sebuah provinsi di negeri kaum muslimin, contohnya adalah Hajjaj ibnu Yusuf, yang banyak membunuh para sahabat, banyak membunuh para tabi'in, ya, banyak melakukan hal-hal yang kezaliman. Tetapi apa? Mereka salat di belakang Hajjaj.
dan mereka tidak mengulangi salatnya jemaah. Bahkan kalau kita lihat pemimpin di zaman ini tidak lebih buruk daripada Hajjaj dari satu sisi, karena pemimpin saat ini tidak membunuh ulama Ahlus Sunnah. Artinya kalau keputusannya misalnya fatwa Ahlus Sunnah tidak sesuai dengan keinginan pemimpin, apakah di negeri kita ini dibunuh ulamanya? Tidak. Tapi saat itu di waktu Hajjaj banyak para sahabat yang dibunuh, banyak para tabi'in yang dibunuh. Tetapi ternyata para sahabat yang lain tetap sholat di mana? Di belakang Hajjaj ibn Yusuf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Mukhalifan li sunnah, siapa yang mengulangi solatnya padahal dia di belakang sudah solat di belakang imam, maka dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena begini, dalam urusan yang seorang tersebut, ya, dalam urusan ketaatan dalam haknya dia, misalnya haknya tidak dipenuhi oleh pemimpin, ternyata Rasulullah tetap suruh dia taat. Bagaimana lagi dalam masalah yang itu bukan merupakan urusan hak dia, tapi hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salat kan haknya Allah. Nah, kita harus tetap taat juga kepada pemimpin dan tidak mengulangi salat kita kalau kita salat di belakang mereka. Laisa lahu min fadlil jumu'ati syai'un idza lam yara as-salata khalfal a'immah. Masyaallah. Ini kata Imam Ahmad, orang yang tidak menganggap sah solat di belakang pemimpinnya, maka sama sekali dia tidak mendapatkan keutamaan Jumat. Tidak mendapatkan keutamaan solat Jumat kalau dia menganggap apa? Solat di belakang pemimpin ini tidak sah, nggak baik dan sebagainya. Kemudian kata beliau rahimahullah, kainin mankanu, siapapun pemimpin tersebut tetaplah sah solat di belakang mereka selama apa? Rukun dan wajibnya terpenuhi. Itu masalahnya. Bukan masalah kezaliman atau adilnya pemimpinnya, tapi selama syaratnya dia penuhi, rukunnya dia penuhi, wajibnya dia penuhi, solat kita di belakang dia tetap sah. Barruhum wa fajiruhum, mereka orang saleh ataupun orang yang pendosa, kata Imam Ahmad rahimahullah. Pas sunnatu bi an yusalliya ma'ahum rak'atain, dan merupakan sunnah, yaitu sunnah di sini maksudnya jalan Rasul SAW, petunjuk Rasul ketika seorang itu salat bersama pemimpinnya. Contohnya adalah salat 2 rakaat dan sebagainya tentunya. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'. Beliau ulangi lagi, siapa yang mengulangi salatnya padahal dia sudah salat di belakang pemimpinnya, maka dia adalah ahlu bid'ah. Wa bidi wa yadinu bi annaha tamah. Dan dia harus yakin bahwasanya walaupun yang mengimami dia adalah pemimpin yang zalim, dia harus yakin bahwa salatnya sempurna. Salatnya sempurna. Bukan lagi tidak sah, kurang pun, kalau dia menganggap kurang pun salah. Gini, dia salat di belakang imamnya, di belakang pemimpinnya. Dia mengatakan salat saya di belakang pemimpin yang zalim itu tidak sah. Ini jelas salah. Bahkan kalau dia beranggapan salat saya di belakang pemimpin sepertinya kurang sempurna, ini juga salah. Kata Imam Ahmad, tama, salatnya sempurna. Karena urusan salat ini adalah urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menilai salat masing-masing, kan begitu. Adapun pemimpin yang zalim ketika dia berhadapan dengan masyarakatnya, dengan umatnya, dengan rakyatnya, itu urusan pemimpin itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan salat. Karena salat ini berkaitan dengan hukum fikih, ya, dan hukum akidah. Selama dia mukmin atau selama dia muslim, selama dia memenuhi rukunnya, syaratnya dan wajibnya, maka salat tetap sempurna. Wala yakun fi sadrika min dzalika syakkun. Kata Imam Ahmad, dalam semua hal yang beliau sebutkan tadi, apa itu? Berperang bersama pemimpin, membagikan harta rampasan perang itu keputusan pemimpin, kemudian menegakkan had itu keputusan pemimpin, kemudian membayar zakat kepada mereka itu juga
harus ditaati, kemudian solat di belakang mereka itu sah. Apa kata Imam Ahmad? Jangan ada sedikit pun di hatimu keraguan tentang hal itu. Artinya semuanya merupakan hak mereka, yaitu para pemimpin yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka hak ini harus dipenuhi oleh setiap muslim. Hak-hak pemimpin ini harus dipenuhi oleh setiap seorang yang menganut akidah Islam dan dia dipimpin oleh pemimpin, baik pemimpinnya zalim, apalah lagi kalau pemimpinnya adil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ucapan-ucapan para ulama. Di antaranya adalah ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitab beliau, di sini tidak disebutkan di kitab apa. Yaitu beliau mengatakan faqawamuddin bil ilmi wal jihad. Walihadza kana al jihadu naw'ain. Kata beliau, tegaknya agama itu dengan ilmu dan jihad. Karena itu jihad itu ada dua macam. Pertama adalah jihadu bil yadi was-sinan wa hadzal musyarik fihi katsir. Jenis jihad yang pertama adalah jihad dengan tangan dan senjata. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, jihad dalam menggunakan tangan dan senjata ini banyak orang yang bisa ikut. Banyak orang yang bisa berperan. Orang yang tidak ngerti apa-apa pun bisa masuk dalam medan perang dengan senjata. Yang kedua adalah watsani jihadu bil hujjati wal bayan. Jihad yang kedua adalah jihad dengan apa? Hujjah dan ilmu. Hujjah dan ilmu. Wa hadza jihadul khassah min atba'ir rusul. Dan ini adalah jihad orang-orang yang khusus, yang mereka adalah pengikut Rasul. Jadi jihad ada dua. Jihad dengan senjata, maka ini semua kalangan bisa ikut selama dia punya senjata dan tubuhnya sehat. Bahkan orang yang sakit mungkin bisa saja ikut. Tapi jihad yang kedua, jihad dengan ilmu dan penjelasan dengan hujjah, ini hanya orang-orang khusus yang bisa ikut serta dalam jihad ini. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau sebutkan dalam hal ini? Karena sebagian orang menganggap bahwasanya kalau ternyata seorang tersebut hanya menyampaikan ilmu, begini maksudnya, pemimpinnya zalim, dia cuma ceramah saja, menasihatin orang itu untuk taat kepada pemimpinnya, menasihati orang untuk tidak memberontak. Menurut sebagian kelompok yang seperti ini dianggap bukan jihad. Kata mereka jihad itu perangi pemimpin yang zalim. Itu kata mereka. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim ingin menjelaskan bahwasanya jihad dengan fisik dan senjata semua orang bisa. Semua orang bisa. Anak-anak pun bisa, kan begitu. Tapi kalau jihad dengan hujjah, dengan ilmu, itu hanya orang-orang yang khusus, hanya orang-orang yang mengerti. Dan bahkan ya tentunya jihad dengan senjata ini tidak mungkin bisa terrealisasi dengan sempurna kecuali kalau dengan petunjuk dari ilmu. Kan ada syaratnya, ada perkara-perkara yang harus dipenuhi ketika orang itu berjihad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kan Imam Ahmad itu sebutkan tentang apa? Tentang perang bersama pemimpin kaum muslimin itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Kalau pemimpin nyuruh berperang, kita berperang. Kita lihat ucapan Imam Ibnul Qayyim yang lain. Kata beliau, innal amra bil jihadi bil mali syakikul amr bil jihadi bin nafsi fil Qur'ani wa qarinu. Sesungguhnya perintah untuk berjihad dengan harta itu disandingkan dengan atau merupakan kembaran bagi perintah untuk berjihad dengan jiwa. Allah menyuruh berjihad dengan harta dan apa? Jiwa. Dalam Al-Quran kan begitu, disandingkan. Nah, bal jaa muqaddaman alal jihadi bin nafs, bahkan berjihad dengan harta itu disebutkan lebih awal daripada berjihad dengan jiwa. Fi kulli maudi'in illa maudi'an wahida, di semua tempat di dalam Al-Quran kecuali di satu tempat. Wa hadza yadullu ala anna al-jihada bihi aham wa akadu min al-jihadi bin nafs wa la raiba annahu ahadul jihadain. Kata beliau, sesungguhnya berjihad dengan harta itu lebih penting daripada berjihad dengan jiwa, dan ini tidak diragukan merupakan salah satu dari jihad. Karena sebagian kelompok itu hanya menganggap
Kalau orang itu sudah bawa pedang, itulah jihadnya. Cuma itu. Dan mereka melihat orang yang menginfakkan harta, ya, tetapi nggak ikut di medan perang, itu bukan jihad. Nah, ini salah. Walaupun dalam praktek mereka menerima itu duit. Artinya mereka yang hanya mengklaim jihad itu hanya dengan fisik, dengan harta dan dengan ilmu itu nggak dianggap, maka mereka mengatakan jihad sebenarnya adalah apa? Jihad dengan badan, dengan fisik. Tetapi kalau orang itu berinfak di jalan mereka dan kalau orang ini berinfak, ada orang lain berinfak dengan harta dan tidak ikut jihad, kira-kira kelompok tadi terima tidak hartanya? Terima. Mereka menganggap itu bukan jihad, tapi kalau disumbangkan harta tetap menerima. Dan inilah kegoncangan dalam masalah akidah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang jihad, ada syarat-syaratnya. Sebagian itu sangat semangat dalam melakukan, saya ingin berjihad, saya ingin berjihad. Tapi perhatikan syaratnya, agar jihad kita itu sesuai dengan syarat-syarat yang dimuat di dalam Islam. Banyak sekali syarat-syarat jihad. Di antaranya, ini perhatikan. Syarat yang pertama adalah adanya kemampuan untuk berjihad. Kemampuan di sini mencakup beberapa perkara. Mampu dari segi waktu, okay. Kemudian mampu dari segi jumlah pasukan, kemudian mampu dari segi persenjataan. Waktunya itu adalah waktu yang memang mampu untuk dilakukan jihad. Kemudian pasukannya adalah masuk akal kalau digunakan untuk berjihad, jadi bukan hanya beberapa orang, beberapa puluh orang, bukan hanya beberapa ratus orang. Kemudian punya senjata yang mencukupi, yang memadai. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 91. Surah At-Taubah ayat 91 dan surah An-Nur ayat 61. Saya tidak bacakan ayatnya karena keterbatasan waktu kita. Tapi antum catat saja At-Taubah ayat 91 dan An-Nur ayat 61. Nah, dan berdasarkan sabda Nabi ana bacakan supaya antum bisa pahami. Karena kalau tafsir ayat tadi antum bisa buka tafsir, gampang ditemukan tafsirnya. Ini berdasarkan sabda Nabi pula yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, perhatikan jamaah dengan teliti. Kata beliau, ini ketika Rasulullah sedang keluar bersama pasukan kaum muslimin. Saat itu mereka melewati lembah-lembah dan perbukitan. Tiba-tiba Nabi ngomong, Inna bil Madinati aqwaman. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah ketika kalian itu berjalan dan ketika kalian membelah lembah, maksudnya adalah melakukan perjalanan membelah lembah, illa kanu ma'akum. Mereka itu ikut serta dalam rombongan kalian. Gini, para sahabat kan tadi melewati lembah-lembah ya untuk menuju tempat jihad. Tapi di Madinah ada orang yang gak ikut. Gitu, bisa dipahami sejauh ini? Kata Nabi, walaupun mereka di Madinah, mereka seakan-akan bersama kalian. Mereka itu bersama kalian, kata Nabi, walaupun mereka di Madinah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah wahum bil Madinah. Wahai Rasulullah, mereka kan di Madinah, kita di sini, kok mereka disebut bareng dengan kita? Kata Nabi, wahum bil Madinati habasahumul uzur. Iya, mereka di Madinah memang, tetapi apa? Mereka tidak bisa hadir itu bukan pilihan mereka, tapi karena ada uzur. Maka di sini adalah kalau seorang itu uzur, dalam poin pertama ini yaitu tidak mampu, maka walaupun dia tidak serta dalam jihad, dia tetap dianggap seorang yang berjihad karena dia tidak ikut tadi karena uzur. Ini syarat pertama jamaah, yaitu apa? Adanya kemampuan. Syarat yang kedua dalam jihad adalah dia adalah lelaki. Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin kepada Nabi untuk berjihad. Apa kata Nabi SAW? Jihadukunna al-hajj. Wahai Aisyah, jihad kalian para perempuan itu adalah haji.
Bukan Nabi jawab jihad kalian itu adalah ikut sama kami di medan perang. Bukan. Tapi jihad kalian kata Nabi adalah haji. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum Islam ya, wanita tersebut enggak mendapatkan fai, harta rampasan perang yang kita sebutkan tadi, yang disebut dengan fai dan ghanimah, itu perempuan enggak dapat. Karena memang pada asalnya mereka tidak mendapatkan hukum jihad di medan perang. Hal ini harus diperhatikan, syarat yang kedua ini. Kemudian syarat yang ketiga, ketika seorang ingin melakukan jihad adalah mendapat restu dari kedua orang tuanya. Mendapat restu dari kedua orang tuanya. Bukan asal pergi saja. Orang tua saya memang harus saya taati, tapi kan jihad itu wajib. Nah, ini kesalahpahaman dalam dia berkomentar. Izin orang tua ini merupakan syarat yang penting dalam jihad. Suatu hari, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi suatu hari didatangi oleh seorang pemuda. Yasta'dzinuhu fil jihad. Pemuda ini datang kepada Nabi minta izin untuk ikut serta dalam jihad. Dia datang langsung kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Wahai fulan yang ingin ikut jihad, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata beliau apa? Kata orang ini, qala na'am. Iya wahai Rasulullah, ayahku ibuku masih hidup. Kata Nabi, fafihima fajahid. Kalau begitu jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Berbakti kepada kedua orang tuamu. Maka dalam riwayat lain disebutkan, wahai Rasulullah, aku ingin membaiat diriku untuk jihad bersamamu, bahkan demi jihad ini wahai Rasul, aku tinggalkan ibuku menangis karena ibunya enggak mengizinkan dia jihad. Apa kata Rasulullah? Kembalilah kepada ibumu, buat lagi dia tertawa, itulah jihadmu. Subhanallah jemaah. Ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah dia itu hamba yang merdeka dan berakal. Dia merdeka, bukan hamba sahaya, dan dia berakal, bukan orang yang lemah akalnya. Karena lemah dalam akal ketika ikut jihad, maka apa? Kerusakan yang ada. Dan kenapa dia harus seorang yang merdeka? Kenapa? Sebagaimana syarat ketiga tadi, anak harus izin orang tua, maka hamba yang merdeka harus izin apa? Majikannya. Hal ini penting diperhatikan. Syarat yang kelima, al-buluk. Al-buluk ini adalah dia dewasa. Jadi anak-anak itu tidak disyaratkan untuk melakukan jihad. Tetapi apakah boleh? Boleh saja kalau dia punya kemampuan dan diizinkan oleh orang tuanya dan diizinkan oleh pemimpinnya. Tetapi pada asalnya dia tidak dituntut untuk berjihad. Nah, adapun orang yang berjihad adalah asalnya orang yang sudah balik, kan begitu? Karena anak kecil kan pada asalnya adalah tidak berdaya. Nabi SAW, sebagaimana ucapan Abdullah bin Umar, dia mengatakan, Ar-radani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qital wa ana ibnu arba'i ashrah. As-sanah falam yujizni. Kata Abdullah bin Umar, aku menawarkan diri untuk berjihad di perang Uhud bersama Nabi. Saat itu usiaku 14 tahun dan ternyata Nabi tidak mengizinkanku untuk berjihad. Wa aradni yaumal khandaq wa ana banu khams asrata sanah fa ajazani. Kemudian di perang Khandaq aku tawarkan lagi diriku untuk berperang. Maka Nabi mengizinkan karena Nabi menganggap ini dia sudah balik. Sudah tahu bahwa Ibnu Umar di usia 15 balik, tapi di usia 14 belum balik. Hal ini jamaah perlu kita perhatikan. Syarat yang keenam, izin dari pemerintahnya, dari waliul amr, dari ulil amr, izin dari ulil amr. Dan kata para ulama, syarat yang ini yaitu izin dari ulil amr, inilah syarat yang paling penting di antara syarat-syarat jihad. Jangan pemimpin enggak izinin langsung kita keluar-keluar jihad. Ini syarat yang paling penting kata para ulama. Wa biduni iznihi ta'ummul fawda wa yantashirul fasad. Kenapa syarat yang paling penting? Karena kalau masyarakat di negeri tersebut berjihad tanpa izin pemimpinnya, akan
merajalela kerusakan dan akan tersebar kekacauan. Maka ini penting untuk dipahami. Nah, Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini syarat yang keenam ini itu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' ya. Itu harus izin ulil amr. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 43, Allah mengatakan, afallahu anka, Allah memaafkanmu wahai Rasul, lima azinta lahum, dikarenakan engkau memberikan izin kepada mereka, hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin, hingga engkau tahu siapa yang jujur dan siapa yang pendusta. Ini Al-Quran. Hadisnya adalah Nabi SAW mengatakan, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, wa izastunfirtum fanfiru, kalau pemimpin kalian menyuruh untuk perang, perang. Berarti izin apa? Pemimpin. Adapun ijma' para ulama, kita sebutkan beberapa ucapan para ulama. Di antaranya adalah ucapan Imam Al-Qarrafi, Qarrafi rahimahullah. Dia mengatakan, qismun ittafaqal ulama ala annahu tasarrufun bil imamah. Ada perkara yang disepakati oleh para ulama bahwasanya kalau kita ingin melakukan urusan ini harus dengan izin dari para ulil amr, izin dari pemerintah. Apa saja itu? Al-iqta', yaitu apa? Memotong tangan seorang ketika mencuri. Wa iqamatul hudud, kemudian apa? Menegakkan had-had yang ada. Wa irsalul juyus wa nahwiha, dan mengirim pasukan perang dan sebagainya. Ini dengan apa? Petunjuk dari pemimpin. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, arba'atun minal Islam ila sultan. Ada 4 perkara yang merupakan perkara Islam yang urusannya itu harus melalui pemimpin. Pertama, al-hukum, yaitu memutuskan sebuah hukum. Yang kedua, al-fai', yaitu membagi harta rampasan perang. Yang ketiga adalah wal jum'ah, salat Jumat, itu sesuai dengan petunjuk sesuai dengan arahan pemimpin. Wal jihad, kemudian yang keempat adalah jihad. Syarat yang ketujuh yang merupakan syarat jihad adalah jelasnya pasukan. Jelasnya di sini disebutkan wuduhur raya. Jelasnya pasukan, bendera perang itu dipimpinnya oleh pemimpin yang jelas. Bukan yang ini ada benderanya, yang ini ada benderanya, bukan. Tapi jelas mana yang dari pemerintah, begitu. Wa huwa min akadi suruti aidha. Kata para ulama, ini merupakan syarat yang sangat penting juga. Dikarenakan jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak kelompok yang mendendangkan jihad itu dengan bendera ini. Ini membawa bendera juga, yang itu juga membawa bendera. Padahal semuanya adalah bendera-bendera yang tidak jelas. Pemimpinnya adalah pemimpin yang dibuat oleh kelompok masing-masing, bukan yang dibuat oleh ulil amr mereka. Maka dalam hal ini kita harus perhatikan bahwasanya di antara syarat jihad, pasukannya itu harus jelas. Pasukan jihadnya itu, bendera perang itu harus jelas pemimpinnya, bukan sembarang kelompok. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau Iqtida' Siratal Mustaqim, wa summiya ar-rayatu amiyatu li'annaha al-amr al-a'ma. Disebut bendera perang itu dengan amiyah dikarenakan dia adalah perintah yang buta, alladzi la yadri wajhuhu, yang mana dia tidak mengerti arahnya. Maksudnya gini, kan dalam perang itu biasanya orang bawa bendera ya, di zaman dulu maksudnya ya. Artinya adalah, kalaupun di zaman sekarang mungkin bawa bendera juga. Misalnya Indonesia bawa benderanya Indonesia, atau bawa benderanya TNI, kan begitu misalnya. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bendera itu disebut dengan amiyah, bendera perang itu disebut dengan amiyah dikarenakan dia adalah perintah yang buta. Maksudnya bendera ini nggak bisa nyuruh ke sini ke situ karena dia nggak bisa melihat, kan begitu, buta, nggak bisa melihat. Makanya walaupun ada bendera, yang dilihat siapa? Pemimpinnya, bukan benderanya. Oh, itu ada bendera jihad, saya ikut itu berarti nggak masalah juga. Tapi di sana ada bendera jihad juga, kayaknya saya ikut sana juga nggak apa-apa. Bukan, bendera ini adalah pemimpin yang buta. Oke,
pasukan itu dipimpin oleh pemimpin yang membawa bendera, tapi yang menjadi patokan kita bukan ada atau tidak adanya bendera, tetapi adalah siapa yang membawa atau memimpin bendera tersebut. Bisa dipahami di sini ya? Artinya pemimpinnya, bukan soal benderanya. Ini bawa bendera putih, yang itu bawa bendera putih. Ini bawa bendera hijau, yang itu bawa bendera hijau. Lihat, yang sah itu yang mana? Bukan soal sama-sama ada bendera. Nah, ini penting ya untuk diperhatikan. Kemudian ini yang terakhir, syarat yang ke-8, yaitu adalah at-tamayuz bainas sufuf, yaitu adalah bisa membedakan antara saf atau pasukan-pasukan perang. Maksudnya begini, dia bisa membedakan mana pasukan muslim, mana pasukan kafir. Kalau dia tidak bisa bedakan, kayaknya wajahnya sama, ya, pakaiannya sama, pakaian biasa, yang ini pakai kaos, yang ini pakai kaos, atau yang ini pakai baju perang, yang itu pakai baju perang, mirip pula baju perangnya. Maka dia harus tahu mana kaum muslimin pasukannya dan mana pasukan kafir. Kalau dia nggak tahu, misalnya dia datang telat, atau mungkin dia ketiduran ketika pemimpin nyuruh jihad, pasukan sudah keluar, kemudian dia menyusul pasukan, di tengah-tengah perang dia nggak tahu mana yang muslim, mana yang kafir, maka saat itu dia tidak memenuhi syarat apa? Jihad. Dia harus ngerti, oh ini pasukan kaum muslimin, yang ini adalah pasukan kafir. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Fath ayat yang ke-25. Allah mengatakan, lamma tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima. Di sini Allah menjelaskan tentang dia tidak bisa membedakan saf orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini maksudnya adalah kenapa kita bahas tentang syarat-syarat jihad? Dikarenakan di antara syarat jihad itu ada unsur sesuai keputusan pemimpin. Jihad ini kan urusan prinsip dalam agama. Artinya dia adalah salah satu syiar dalam Islam. Syiar dalam Islam ini kan harus ditegakkan. Tetapi jihad di sini ini kan berkaitan dengan maslahat dan dengan urusan darah, kan begitu? Kalau tidak dengan tampuk pemimpin yang sah, maka akan kacau. Syiar kita tegakkan, itu perintah, oke. Tapi kalau syiar ditegakkan, ternyata ada masalah, ada mudarat, maka dilakukan tidak syiar ini? Tidak. Contohnya, contohnya negeri seberang, Singapura misalnya, yang pemerintahnya mungkin sudah menetapkan bahwa azan ketika masuk waktu sholat, azannya itu tidak boleh keluar dari pagar masjid misalnya, kan mereka kan susah mendengarkan azannya, makanya mereka radio itu sangat membantu. Makanya kalau kita sholat di sana itu susah menemukan suara azan kalau kita di sana, kecuali kalau kita dekat dengan area masjid, karena toa dalam aja, speaker dalam aja. Nah, ketika mereka, semoga Allah tidak hadirkan sifat yang tergesa-gesa bagi kaum muslimin, ketika pemerintahnya telah sebutkan bahwa azan tidak boleh keluar dari batas pagar masjid atau gedung masjid, ini kan syiar nih azannya, ternyata mereka melanggar, kira-kira mereka akan ditindak gak oleh pemimpin mereka? Akan ditindak. Bisa jadi karena sebab mereka bertindak melanggar aturan tadi, mereka tidak dibolehkan azan. Mana yang lebih buruk? Akibat yang tidak diperbolehkan azan atau tetap boleh azan tapi terbatas suaranya? Lebih buruk mana? Tidak dibolehkan azan. Artinya begini, iya, azan itu syiar. Azan itu syiar yang harus disampaikan, dijelaskan, harusnya begitu kan? Maka Nabi SAW menyebutkan, kalau di negeri itu tidak ada azan, perangi. Berarti dia bukan negaranya yang menegakkan hukum Islam, artinya bukan negara kaum muslimin. Asalnya kan begitu di zaman dulu. Nabi SAW bersabda demikian. Artinya kalau kaum muslimin mereka mengaku kaum muslimin, tapi ternyata di negeri mereka enggak ada azan, perangi. Ini orang-orang munafik, kan begitu. Bisa jadi dia orang kafir. Nah, azan yang harus disyiarkan ini, kalau ternyata pemimpin saat itu mengatakan azan kalian enggak boleh keluar dari batas masjid, ternyata kaum muslimin memberontak, kita tetap harus keraskan speakernya. Kira-kira akan ada intervensi lagi tidak dari pemimpinnya? Ada.
Bisa jadi mereka nggak boleh sholat, masjid ditutup dan sebagainya. Maka ini sama dalam masalah jihad. Jihad ini syiar yang harus dilakukan melawan musuh. Tapi kalau tidak sesuai dengan syaratnya, di antara syaratnya itu taat sesuai dengan petunjuk pemimpin, maka jihadnya tidak akan lebih mendatangkan maslahat. Justru akan mengacaukan hak-hak kaum muslimin, karena perbuatan beberapa kelompok, beberapa orang, kaum muslimin seluruhnya kena. Untuk melihatlah di negeri kita misalnya, pemimpin memutuskan keputusan ini, akhirnya menurut sebagian kelompok itu kan pemimpinnya zalim, masyarakat susah ekonomi, malah dinaikin harga ini dan harga itu misalnya. Masyarakat susah. Kira-kira kalau ada penyerangan kepada pemimpin, rakyat semakin susah atau semakin bahagia? Semakin susah. Semakin susah. Makanya dulu para ulama menyebutkan, satu malam tanpa pemimpin itu adalah tidak lebih baik daripada malam yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Artinya selama kaum muslimin itu punya pemimpin, itu jauh lebih baik daripada tidak dipimpin sama sekali. Kalau udah nggak ada pemimpin, kira-kira seorang itu bebas tidak membuat aturan sendiri? Bebas, semakin kacau jemaah. Hal ini harus kita perhatikan. Hak-hak pemimpin harus kita penuhi, dan ini adalah prinsip Ahlus Sunnah. Makanya beliau sebutkan kitab beliau usul. Usul itu artinya pondasi, dasar dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan selalu, dan berikan pula kebaikan kepada pemimpin kita, kepada orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan, yang mengatur urusan kaum muslimin dan membimbing mereka di dalam jalan petunjuk. Dan insyaallah di pekan berikutnya kita akan lebih membahas tentang masalah pemberontakan. Tadi kita sebutkan secara umum, kemarin juga kita sebutkan secara umum. Pekan depan insyaallah kita akan masuk matan selanjutnya. Beliau berbicara tentang bagaimana orang itu ketika dia khuruj, yaitu apa? Memberontak kepada pemimpinnya. Akibatnya bagaimana, hukumnya bagaimana, itu akan disebutkan oleh beliau di matan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.